Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Cak Pri, ya. Di sini saya mau membagikan sedikit pengetahuan ya untuk bisnis yang rencana Anda mau jalankan. Teman-teman semua ya, kadang itu di saat kita mau startup bisnis, yang menjadi sebuah problem itu adalah modal. Yang menjadi sebuah alasan adalah modal. Modalku tidak ada, modalku tidak cukup. Aku nggak punya modal. Padahal untuk memulai sebuah usaha itu hanya membutuhkan sebuah keberanian. Keberanian untuk melangkah, teman-teman, ya. Setelah Anda berani melangkah, Anda harus berpikir kira-kira konsep yang nantinya Anda jalankan itu yang bagaimana. Ketika dana Anda tidak mencukupi, ya coba cukupkan dana yang Anda miliki dengan konsep yang nantinya Anda ingin jalankan. Contoh, ketika Anda ingin berbisnis kafe atau resto ya, cafe and resto, tapi Anda terkendala modal. Di sini Anda hanya memiliki modal nggak sampai 10 juta, teman-teman. Bagaimana cara Anda bisa startup untuk memulai bisnis kafe dan resto? Jadi untuk masalah permodalan itu sebenarnya relatif ya. Karena apa? Modal bisa dicari. Caranya ya bisa mungkin dari kita pinjam atau adanya investor. Lah, kita yang menarik ini adalah investor, teman-teman. Investor itu adalah orang yang memberikan kita modal. Bagaimana kita bisa membuat investor itu tertarik dengan konsep yang kita tawarkan dengan bisnis yang nantinya kita jalankan? Ya, kita harus memutar otak dan juga membuat sebuah gambaran bisnis yang realistis, teman-teman. Buat sebuah konsep yang menarik, buat konsep yang lain daripada yang lain, tapi realistis ya. Dan juga pastinya investor tersebut juga mudah dalam mengontrol ya, untuk mengecek bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan dari bisnis yang dia berikan bantuan dana. Jadi kita juga tidak bisa menahan nih, teman-teman ya. Oh, saya kan yang punya ide, saya yang punya gagasan, kamu kan hanya yang ngasih modal. Ya, kembali lagi, teman-teman, di dalam bisnis ada yang namanya etika. Ketika Anda melakukan sebuah kesepakatan, di situ Anda harus memberikan sebuah komitmen. Komitmen kadang tertulis, kadang tidak tertulis. Tapi di dalam bisnis, ketika Anda memegang sebuah komitmen, insya Allah Anda akan terjaga dari semua problem-problem yang akan terjadi nantinya. Jadi di dalam bisnis dibutuhkan sebuah kejujuran ya. Kadang terkait dengan controlling ya. Loh, saya sudah laporan nih, saya sudah informasi nih, saya sudah ngasih update. Tapi ketika Anda mengajak seorang investor untuk hadir dan memberikan pendanaan di bisnis yang saat ini atau nantinya Anda jalankan ya, teman-teman, Anda harus terbuka, Anda harus open. Buat sebuah perjanjian yang baik, yang disepakati, yang pastinya tidak merugikan kedua belah pihak, teman-teman. Dengan investor bisa melihat pertumbuhan dari bisnis yang dia berikan modal. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan ketika bisnis yang pada saat itu dia berikan modal itu tumbuh, dia akan bisa menambah
modalnya lebih besar teman-teman. Ya, jadi tadi bahasanya adalah ketika kita bisnis itu ndak bisa ndak punya modal. Nah, nggak ada modal itu awak dhewe ndak bisa bisnis. Uangku nggak sampai 10 juta, aku mau bisnis kafe. Bagaimana? Itu kalau kita punya investor, kita berikan konsep yang menarik nih. Bisa-bisa Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Terus cara yang kedua bagaimana? Tadi kan kita bicara tentang perbankannya, tinggal ajukan aja apakah Anda punya jaminan untuk bisa dijaminkan. Tapi dari situ Anda juga harus Harus membuat sebuah perhitungan yang sangat baik. Apakah nantinya bisnis Anda ini berjalan? Apakah sudah sesuai dengan cost ratio yang sudah ditetapkan ya, karena pasti ya pengeluarannya kan ada pengeluaran pasti dan juga mungkin ada pengeluaran yang tidak terduga teman-teman. Kalau mau bisnis kuliner modal di bawah 10 juta bagaimana? Atau bisnis kafe? Ya mungkin teman-teman cari gerobak bekas atau gerobak baru ya kalau budgetnya masih mencukupi ya. Terus usahakan cari tempat yang berada di jalan raya. Usahakan jangan sewa tahunan teman-teman ya. Karena apa? Modalnya terbatas. Jangan hanya bisa kira-kira punya modal yang bisa berjalan cuma 3 bulan. Menurut saya itu tidak cukup teman-teman. Karena apa? Karena ya itu tadi, bisnis kan kadang ada kerikil-kerikil atau mungkin hambatan yang besar yang siap menanti kita teman-teman. Jadi cari gerobak bekas. Ya pastinya Anda juga sudah tentukan minuman-minuman yang nantinya Anda tawarkan itu yang bagaimana. Otomatis kalau di jalan raya ya, di trotoar itu otomatis segmennya adalah high end, menengah ke bawah. Tapi Anda harus berbeda. Sekalipun harga Anda di bawah, tapi kualitas tetap terbaik. Sehingga produk yang Anda jual itu menjadi salah satu prioritas produk yang diminati oleh customer ya. Jadi dari situ ya memang ya berat ya teman-teman ya, bongkar pasang ya, karena memang ya dananya terbatas ya, otomatis otak sama tenaganya dimaksimalkan sambil melihat jangka panjangnya bagaimana. Kalau memang ada modal ya, kalau dengan bisnis tersebut bisa berjalan ya, nambah lagi gerobak teman-teman ya. Jadi untuk bisnis kafe ya modalnya cuma 10 juta ya, menurut saya caranya seperti itu. Loh kok bisa kafe? Ya sudah, menunya ya kasih menu kafe aja, cuman harganya yang dimiringkan teman-teman, tapi Anda masih mendapatkan keuntungan. Jadi dari situ Anda harus memiliki sebuah keyakinan bahwa produk yang Anda jual itu diminati. Setiap customer ya, mungkin Anda melakukan sebuah sampling atau kuesioner, coba tanyakan bagaimana komentar terkait produk yang Anda jual. Respon dari mereka bagaimana teman-teman, sehingga Anda bisa mengevaluasi, menganalisa kurangnya apa. Apakah produk Anda rasanya kurang nikmat, atau produk Anda sudah nikmat tapi harganya tidak terjangkau. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bisnis kafe atau kuliner ya macam-macam, ada kuliner itu juga ada orang jual makan seblak ya, kemudian orang mau jual ayam geprek, apapun itu teman-teman. Yang pastinya ketika Anda tidak memiliki modal yang cukup, Anda harus bisa membuat sebuah konsep yang menarik sehingga Anda bisa menghadirkan seorang investor. Kalau tidak butuh investor ya sudah, aku tidak mau hutang bank, dana yang ada ini yang harus dijalankan. Ya sudah, Anda harus memutar otak, entah itu gerobaknya second atau Anda buat sendiri, kan lebih murah ya, cuman ya mungkin waktu yang lebih banyak terbuang teman-teman. Jadi
hari ini saya sedikit berikan sharing ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga besok kita bisa bertemu di lain waktu. Salam sukses dan juga salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.